Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamana wa man lam yakum ma'ahu abyadu wala asfaru lam yatahin bil 'aishi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa uraian tentang penugasan tersebut. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Semoga tetap istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Ibu bapak yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam kutipan hadis di atas, jauh-jauh hari Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua tentang bab muamalah. Bab muamalah ini sangat penting untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan bab muamalah, kita sebagai umat muslim diperkenankan untuk melaksanakan atau berhubungan tentang muamalah dengan siapapun, termasuk dengan kaum non-muslim. Dalam pelaksanaannya, kita telah mengetahui bahwa muamalah ada unsur-unsur di dalamnya yang meliputi ada barang yang ditukar dan ada barang alat penukarnya atau alat tukarnya itu sendiri, atau yang kita kenal dengan mata uang. Nah, pemberlakuan mata uang ini diterima atau diterapkan secara menyeluruh dalam satu tempat. Misalkan di Indonesia, kita mengenal ada namanya mata uang rupiah. Kemudian di Amerika ada namanya dolar, dan seterusnya. Nah, ini juga di dalam pelaksanaan muamalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu menggunakan mata uang yang dikenal dengan dinar dan dirham. Dinar sendiri ini berasal dari bangsa Romawi, sedangkan dirham adalah alat tukar yang digunakan oleh bangsa Persia waktu itu. Dinar sendiri adalah koin yang dibentuk atau bahan dasar pembentukannya adalah emas. Kemudian dirham sendiri adalah mata uang atau koin berbahan dasar dari perak. Nah, karena posisi waktu itu antara keberadaan Nabi Muhammad ini dikelilingi atau bersebelahan dengan Romawi dan Persia, maka di dalam interaksi muamalahnya terdapat hubungan. Dinar dan dirham ini digunakan oleh Rasulullah pada kala itu karena memang di zaman saat itu yang populer adalah dinar dan dirham. Nah, ibu bapak yang berbahagia, kenapa mesti dinar dan dirham yang digunakan? Unsur dinar dan dirham sebagai bahan dasarnya adalah emas dan perak ini tidak terpengaruh oleh inflasi. Maka nilai zaman yang lalu dengan zaman saat ini itu nilainya adalah tetap sama. Kenapa harga emas di 10 tahun yang lalu dengan sekarang kok dirasa lebih mahal? Sebetulnya ibu bapak sekalian, bukan harga emasnya yang mengalami kenaikan harga, tetapi nilai mata uang yang mengalami penurunan nilai. Kemudian selanjutnya adalah, apakah dinar dan dirham ini disyariatkan dalam Islam? Ya, sebagaimana sesuai dengan hadis yang disampaikan yang berbunyi ad-dinaru illa fihi yang faula zamanul nasi ala ya'tiyanna wad dirham. Suatu saat nanti manusia akan merasakan masa di mana hanya ada dinar dan dirham yang bermanfaat saat itu. Nah, kenapa ini sepertinya menjadi perhatian sekali terkait dengan mata uang? Karena memang dinar dan dirham ini yang pertama memang tidak terpengaruh oleh inflasi. Yang kedua, karena memang dinar dan dirham ini sendiri juga merupakan salah satu mata uang yang berlaku dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat itu. Pada zaman Rasulullah SAW yang lalu, bahwa pemberlakukan dinar dan dirham ini memang sudah ditetapkan oleh beliau. Dan pada saat itu ada salah satu sahabat Rasul yang merupakan ahli penempa besi dan perak, yaitu Arkam bin Abi Arkom, yang diberikan amanah oleh Rasul untuk membuat mata uang dinar dan dirham tersebut. Namun saat itu memang belum ditentukan beratnya berapa, bentuknya seperti apa. Pemberlakuan koin emas berupa dinar dan dirham ini berlaku hingga zamannya
Khalifah Umar bin Khattab. Dan di zaman inilah koin dinar dan dirham ini sudah mulai dicantumkan atau diberi tanda ucapan lafadz hamdalah, dan salah satu sisinya tercantum Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai identitas kuat dari umat Muslim itu sendiri. Nah, memasuki era di tahun 50 pasca meninggalnya Rasulullah, memasuki era pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Secara resmi, struktur pemerintahan saat itu memperlakukan dinar dan dirham sebagai alat tukar. Dan di saat itu juga dinar dan dirham ditentukan berat dari masing-masing dinar dan dirham itu sendiri. Untuk dinar memiliki berat 4,25 gram dengan kadar karatase 22 karat, sedangkan dirham sendiri memiliki berat 2,975 gram perak murni, dan masing-masing berbentuk bulat dengan diameter 23 mm yang telah menjadi ketetapan saat itu. Selanjutnya, penggunaan dinar dan dirham itu sendiri, beberapa hukum syariat Islam telah memberlakukan ketentuan-ketentuan tersebut. Paling tidak ada beberapa hal yang menyangkut dengan hal tersebut. Yang pertama, batas potongan hukum potong tangan dari kejahatan pencurian saat itu ditetapkan dengan membayar denda sebesar 1/4 dinar atau lebih. Yang kedua, sesuai dengan Imam Syafi'i dan Hanafi menjelaskan bahwa nisab zakat dari dirham yaitu ketika sudah terkumpul sebanyak 20 dinar, maka wajib dizakatkan sebanyak setengah dinar. Sedangkan untuk dirham sendiri ketika sudah masuk nisab sebanyak 200 dirham, maka yang perlu dizakatkan atau yang perlu dikeluarkan sebanyak 5 dirham. Yang ketiga, hukum dari pembunuhan, maka si pembunuh ini atau pelaku pembunuhan ini dikenakan atau membayar sebanyak 1000 dirham sebagai bentuk sanksi atau keputusan yang harus ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah larangan menimbun emas dan perak. Nah, Ibu Bapak sekalian, penggunaan dinar dan dirham ini pada saat itu meluas, bukan saja berlaku di Romawi atau Persia, tetapi sudah masuk ke beberapa negara tetangga seperti di Syam, Mesir, Andalusia, dan seterusnya. Penggunaan dinar dan dirham ini memang masih terus berlaku hingga di awal abad ke-19. Kemudian masuk ke dalam abad ke-19, memasuki ke wilayah Eropa, Amerika, dan sekitarnya. Pemberlakuan dinar dan dirham ini sudah mulai kalah pamor seiring dengan pemberlakuan mata uang di negara-negara tersebut. Berbagai alasan yang menyebabkan tidak lagi digunakannya dinar dan dirham sebagai mata uang, diantaranya adalah sistem perekonomian semakin berkiblat pada global yang notabene mengandalkan dolar. Selain itu juga dikaitkan dengan ketersediaan emas dan perak yang semakin terbatas. Tapi di beberapa negara, untuk emas sendiri itu memang menjadi komoditi yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai sumber penyimpanan atau sumber dana cadangan negara. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa umat Islam melalui wasilah dari Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa alat tukar yang digunakan saat itu oleh umat Islam yang sedianya berlaku hingga saat ini adalah dinar dan dirham. Nah, sekalipun dinar dan dirham saat ini masih ada dari berbagai produsen yang mengeluarkan atau memproduksi dinar dan dirham, tetapi fungsi dari keduanya adalah bukan lagi sebagai alat tukar, karena negara kita di Indonesia sudah menetapkan alat tukar yang sah berdasarkan undang-undang atau hukum negara, yaitu mata uang yang bernama rupiah. Nah, bagaimana dengan dinar dan dirham yang beredar saat ini di masyarakat? Dinar dan dirham yang ada di masyarakat saat ini berfungsi sebagai alat komoditi atau bisa juga sebagai salah satu instrumen dari investasi. Karena apa? Karena emas dan dirham sendiri memiliki nilai yang tetap dan relatif lebih stabil dibandingkan dengan mata uang. Maka
pemberlakuan dinar dan dirham saat ini bukan lagi sebagai alat tukar. Karena kalau digunakan sebagai alat tukar, maka tidak bisa diterima oleh masyarakat secara luas atau secara menyeluruh. Bisa jadi hanya beberapa saja yang bisa menerima atau memfungsikan itu sebagai alat tukar, tetapi terbatas pada komunitas-komunitas tertentu, dan itu tidak berlaku secara menyeluruh dalam satu bangsa atau satu negara. Hadirin yang berbahagia, Ibu Bapak sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam kaitannya dengan dinar dan dirham, di mana ini mata uang yang digunakan oleh Rasulullah dan saat ini pun memang masih ada, tetapi hanya berbeda fungsinya. Semoga apa yang saya uraikan pada kesempatan kali ini bisa menambah hasanah keilmuan untuk kita semua, wabil khusus untuk diri saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan penyampaian, dan lain-lainnya yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.